Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar mengenai koefisien restitusi. Ayo kita pelajari dengan penuh semangat. Jika ada dua buah benda bergerak saling mendekat dengan kecepatan masing-masing V1 dan V2, kemudian keduanya bertumbukan, maka setelah bertumbukan, kedua benda bergerak saling menjauh dan kecepatan masing-masing berubah menjadi V1 aksen dan V2 aksen. Perbandingan antara kecepatan relatif saling menjauhi antara kedua benda setelah tumbukan dan kecepatan relatif saling mendekati antara kedua benda sebelum bertumbukan inilah yang disebut dengan koefisien restitusi. Koefisien restitusi bisa dinyatakan dalam persamaan E sama dengan negatif V2 aksen min V1 aksen dibagi V2 min V1. Nilai koefisien restitusi berkisar antara sama dengan 0 sampai sama dengan 1. Nilai koefisien restitusi bisa menunjukkan jenis tumbukan yang terjadi. Jika nilai koefisien restitusinya sama dengan 0, maka jenis tumbukannya adalah tumbukan tidak lenting sama sekali. Jika nilai koefisien restitusinya 0 sampai 1, maka jenis tumbukannya lenting sebagian. Sedangkan jika nilai koefisien restitusi sama dengan 1, maka jenis tumbukannya adalah tumbukan lenting sempurna. Pada kasus tumbukan bola dengan lantai, koefisien restitusi tumbukan bola dengan lantai bisa dihitung dengan persamaan E sama dengan akar kuadrat dari H aksen dibagi dengan H. H adalah ketinggian awal bola, H aksen adalah ketinggian pantulan pertama dari bola. Untuk menghitung koefisien restitusi, kita bisa melakukan percobaan sederhana. Alat dan bahan yang diperlukan: bola tenis meja atau bola pingpong, bola kasti. Kedua bola ini bisa diganti dengan bola lain yang kalian miliki, misalnya bola bekel atau kelereng, solatip atau lakban, penggaris, beberapa lembar HVS, dan ballpoint. Namun, jika kalian memiliki meteran kain, maka kalian tidak memerlukan penggaris, kertas, dan ballpoint. Langkah percobaan. Pertama, beri ukuran pada kertas menggunakan mistar. Kedua, tempelkan kertas pada dinding. 3. Lepas bola tenis meja pada ketinggian H. 4. Tandai tinggi pantulan pertama atau H aksen. 5. Agar lebih yakin, ulangi langkah 3 dan 4 sebanyak 3 kali. 6. Ulangi langkah 3-5 dengan menggunakan bola kasti. Agar lebih paham langkah percobaannya, mari kita tonton video berikut ini. Bagaimana? Mudah sekali kan percobaannya? Data yang kita kumpulkan adalah data ketinggian awal atau H dan data tinggi pantulan pertama atau H aksen untuk masing-masing percobaan. Nilai koefisien restitusi bisa dihitung menggunakan persamaan E sama dengan akar kuadrat H aksen dibagi H. Ini contoh soalnya. Sebuah benda jatuh bebas dari ketinggian 80 meter di atas tanah. Jika tumbukan dengan tanah elastis sebagian dengan E sama dengan 0,2, kecepatan pantul benda setelah tumbukan adalah... Dari soal, kita mengetahui bahwa ketinggian awal atau H sama dengan 80 meter dan nilai E sama dengan 0,2. Yang ditanya adalah kecepatan pantul benda setelah tumbukan atau V aksen.
Untuk menjawab soal ini, kita gunakan persamaan E sama dengan akar kuadrat H aksen dibagi H, maka H aksen sama dengan E kuadrat kali H. Setelah dihitung, kita memperoleh nilai H aksen sama dengan 3,2 meter. Untuk menghitung V aksen, kita bisa menggunakan persamaan V aksen sama dengan akar 2GH aksen. Dengan menggunakan nilai percepatan gravitasi sebesar 10 meter per sekon kuadrat, kita memperoleh nilai V aksen sama dengan 8 meter per sekon. Artinya, kecepatan pantul benda setelah tumbukan adalah 8 meter per sekon. Jawabannya C. Sekian penjelasan materi koefisien restitusi pada video kali ini.